Halo Sobat Dosen, pernahkah terpikir kenapa sih penilaian BKD, terutama untuk jabatan lektor kepala, sebaiknya melibatkan asesor dari luar kampus? Ternyata, ini bukan sekadar aturan, tapi ada alasan kuat di baliknya yang menyangkut kualitas dan integritas kita sebagai pendidik. Yuk, kita bedah bersama landasan hukumnya, yaitu Permendikti-Saintek nomor 39 tahun ke-2025. Pertama dan yang paling utama adalah prinsip independensi dan objektivitas. Penilaian oleh asesor eksternal memastikan prosesnya bebas dari kepentingan internal kampus. Artinya, tidak ada lagi cerita penilaian berdasarkan suka atau tidak suka. Hasilnya murni berdasarkan data dan fakta kinerja kita. Ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan penilaian yang adil. Ini sejalan dengan Standar Penjaminan Mutu Eksternal atau SPME. Asesor eksternal bertindak sebagai validator objektif, memastikan pencapaian tridharma kita benar-benar memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Jadi, ini bukan soal mempersulit, tapi justru untuk menjamin standar kompetensi kita sebagai lektor kepala diakui secara nasional. Ketiga, soal akuntabilitas dan transparansi. Ketika asesor luar yang menilai, hasilnya punya kredibilitas lebih tinggi di mata semua pihak, mulai dari mahasiswa, pimpinan, hingga masyarakat. Prosesnya jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan karena ada pihak independen yang ikut mengawasi. Selanjutnya, ini juga tentang validasi kompetensi kita. Sebagai dosen, kita dituntut punya 4 kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Penilaian eksternal ini menjadi cara untuk memastikan bahwa kompetensi kita, terutama di level senior seperti lektor kepala, memang sudah sesuai standar. Selain itu, kehadiran asesor eksternal membuka peluang untuk benchmarking. Mereka membawa perspektif dan praktik terbaik dari kampus lain. Masukan dari mereka bisa sangat berharga untuk pengembangan diri kita dan peningkatan mutu institusi secara keseluruhan. Ibaratnya, kita dapat cermin untuk melihat di mana posisi kita dan bagaimana cara menjadi lebih baik. Prinsip triangulasi data juga terpenuhi. Evaluasi tidak hanya dari sudut pandang internal, tapi juga diperkaya oleh perspektif luar yang netral. Hal ini membuat hasil penilaian BKD kita jadi jauh lebih valid dan bisa diandalkan. Terakhir, ini semua bermuara pada kredibilitas kenaikan jabatan akademik. Jabatan lektor kepala adalah jenjang karir yang signifikan. Dengan adanya validasi dari pihak eksternal, pengukuhan jabatan kita memiliki legitimasi akademik yang lebih kuat. Ini juga menjamin adanya kesetaraan standar antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi kesimpulannya, melibatkan asesor eksternal dalam penilaian BKD lektor kepala bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah strategis untuk menjamin objektivitas, meningkatkan kredibilitas, dan mendorong budaya mutu yang berkelanjutan, baik bagi kita sebagai dosen maupun bagi institusi kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk share video ini ke rekan-rekan dosen lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.